Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ini kesempatan yang mahal Bapak Ibu. Ini kesempatan yang sangat berharga. Sebab bukan tidak mungkin hari ini, saat ini, banyak orang yang meninggal dunia. Entahkah itu dalam keadaan takut Tuhan atau tidak takut Tuhan. Yang jelas kesempatan mereka habis. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan hari ini. Apakah saudara menghayati hal itu? Bahwa hari ini kita masih ada itu karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup bagi kesenangannya. Sebab bisa jadi hari-hari yang telah kita lalui adalah hari-hari yang kita isi dengan segala yang menyenangkanku. Tidak seperti yang kita ucapkan dalam pujian tadi. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Sejatinya seperti itulah hidup kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan. Namun kalau kita jujur sehari 24 jam, apakah akhirnya lagu hidup kita menyenangkanmu, menyenangkanmu? Atau jangan-jangan saudaraku, kita masih menyanyikan lagu kehidupan yang berkata, menyenangkanku, menyenangkanku. Bagaimana supaya aku senang? Bagaimana supaya aku bahagia? Tentu Dia Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita, yang tentunya juga menghendaki agar kita hidup senang, hidup bahagia. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau kita hidup bahagia. Namun tentunya berbahagia dalam versinya Tuhan. Berbahagia menurut versinya Tuhan. Kalau berbahagia menurut versi dunia, maka kecenderungan kita mengabaikan Tuhan. Tapi ketika kita berbahagia menurut versi Tuhan, itu tidak akan membuat kita akhirnya tidak enak makan, tidak nyenyak tidur, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh menikmati kehidupan, saudara. Hidup kita ini singkat. Haleluya. Sekarang saya 35 tahun 2 bulan. Sudah mulai tua. Haleluya. Sesekali murid saya di sekolah bercanda, bilang bukan Sir Ginting, bukan Mr. Ginting, tapi manggil Om Ginting. Kenapa? Karena saya dihitung seperti adik papanya. Sudah mulai tua dan sudah mulai dan semakin dekat ke garis finish. Saudara, apakah saudara merenungkan ini? Kalau kita merenungkan hal ini, sebenarnya dan sepatutnya kita menjadi gentar dalam hidup. Ketika kita merenungkan bahwa sisa hidupku, kalau dalam hitungan matematis, Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara, ini memang ayat figuratif, menggambarkan bahwa hidup manusia itu singkat adanya. Kalau kita hitung secara matematis, anggap misalnya kita bisa mencapai usia 80 tahun itu. Dan sekarang saya 35 tahun. Sisa ya setengah lebih sedikit, 45 tahun lagi. Namun ternyata tidak tertutup kemungkinan kita masuk jalan tol ya, bebas hambatan. Cepat. Tanpa menunggu 45 tahun. Jika kita merenungkan hari lepas hari, bahwa hidup kita ini singkat adanya dan semakin hari, bahkan semakin kita merayakan ulang tahun kita, sesungguhnya kuota hidup kita di bumi ini
sudah semakin sedikit. Itu artinya kita semakin dekat dengan kekekalan. Semakin dekat dengan kekekalan. Ketika kita merenungkan dan menyadari, menghayati hal itu, maka pasti kita tidak akan sembarangan dalam hidup. Nah, ini kan pemahaman teoritis yang perlu kita pegang, kita keep, kita simpan bersama-sama, sehingga lewat pemahaman ini akan mendorong kita untuk hidup dalam praktik yang sejalan dengan pemahaman itu. Ketika kita menyadari hidup kita semakin singkat, tentu kita akan hati-hati dalam hidup. Kita akan bertindak bijaksana. Kita akan bertindak bijaksana dalam hidup. Saudaraku, hidup ini semakin singkat. Dan waktu kita semakin tipis dan hampir habis. Masuk Pak Ginting, masuk Pak Emmanuel apa? Ngomong begitu, nakut-nakutin kita. Tidak. Tidak. Maksudnya, supaya kita sungguh-sungguh menyadari realita itu. Bahwa tidak selamanya kita hidup di bumi ini. Hidup ini semakin singkat, waktu kita semakin tipis, dan hampir habis. Hampir habis, saudara. Dan waktu yang semakin singkat dan hampir habis ini sesungguhnya misteri ya. Misteri dalam hidup kita. Kita nggak tahu seberapa banyak dan seberapa sedikit sisa waktu kita. Oleh sebab itu, mari kita lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kekekalan. Sebab kita nggak tahu kapan harinya. Seandainya Tuhan katakan kepada kita jelas-jelas tinggal 5 tahun, Emmanuel Ginting, waktumu di bumi. Maka saya akan melakukan upaya-upaya memaksimalkan 5 tahun itu. Namun ketika Tuhan tidak memberitahu kita berapa sisa hidup kita, berapa lama sisa waktu kita, justru disitulah Tuhan mau mendorong kita, mengajar kita untuk mempergunakan waktu demi waktu dengan baik. Sebab ketika kita mempergunakan waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari kita dengan baik, ketika kita mempergunakan waktu kita dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan maksimal, maka tidak penting lagi berapa lama kita hidup. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 5 bulan, tidak penting lagi. Kenapa? Karena hari-hari kita jalani dengan hidup dalam kebenaran. Namun ironisnya seringkali justru kita temukan orang berpikiran hidupku masih panjang. Amin. Amin kita diberikan hidup yang panjang. Tapi apakah itu pasti? Kan tidak. Tidak pasti. Bisa ya, bisa tidak. Oleh sebab itu, mari kita hidup dengan bijaksana. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan ayat 12 dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar apa? Agar kami beroleh hati bijaksana. Saudaraku, mungkin pujian ini pujian yang
sudah di dalam kepala kita, sudah kita hafal. Dan ayat 10 dari Mazmur 90 tadi sudah kita ketahui sejak lama. Kalau masa hidup kita singkat 70 atau 80 tahun, maka biar kita belajar menjadi bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Kenapa jahat? Karena indahnya dunia bisa saja menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Kita masih hidup dalam daging, sehingga seringkali seperti firman Tuhan katakan, seperti Tuhan Yesus katakan, roh memang penurut tapi daging lemah. Artinya apa? Roh kita memang memiliki irama ingin menuruti kehendak Tuhan. Memiliki irama hendak mengikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Itu memang roh kita. Sebab roh kita adalah roh yang dari Tuhan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya daging kita yang sudah berdosa ini justru memiliki keinginan yang berbeda, bertentangan dengan keinginan roh tadi. Hidup kita singkat. Hidup kita sangat singkat. Waktu kita hampir habis. Hampir habis, saudara. Waktu kita hampir habis. Tidak kita sangka-sangka. Saudara kita, teman kita, sahabat, mungkin pasangan kita, tiba-tiba meninggalkan kita selama-lamanya. Tidak bermaksud untuk mengorek luka lama atau akhirnya membuat Bapak Ibu berpedih hati akan hal itu. Namun saya mau membawa kita kepada sebuah fakta bahwa kejadian itu sangat tiba-tiba. Baru kemarin sore kami goes, baru bersepeda. Baru tadi pagi kita belanja bareng. Baru tadi malam kita nonton bareng. Baru tadi malam kita video call. Baru. Itu kan ekspresi dari kekagetannya kita bahwa memang itu terjadi secara tiba-tiba. Dan itu bisa terjadi kepada kita. Saya dan Bapak Ibu. Tidak menjengkali kuasa Tuhan yang mampu membuat kita berumur panjang. Namun ini fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa maut sangat dekat dengan kita. Nggak mesti sakit jantung dulu. Nggak mesti sakit-sakitan dulu. Nggak mesti tua dulu. Nggak mesti jatuh dulu, kecelakaan dulu. Digigit nyamuk, bisa meninggal. Lagi doa, meninggal. Naik motor, naik mobil, lagi berkhotbah, meninggal. Itu kan fakta, saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan dengan serius. Orang fasik, ketika kita katakan hidup ini singkat, orang fasik akan berkata, hidup hanya sekali. Mari nikmati dan puas-puasin. Orang fasik akan berkata, hidup hanya sekali, Sam. Mumpung lu masih muda, nikmatin. Haleluya. Bukan tidak boleh menikmati hidup. Kita harus menikmati hidup, tapi menurut versi Tuhan. Bagaimana kita akhirnya menikmati hidup tanpa melukai perasaan Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati hari-hari kita, waktu-waktu kita tanpa kita mengabaikan Tuhan?
Hidup hanya sebentar, lakukan apa yang belum kamu lakukan, kata orang fasik. Maka pemikiran paradigma orang fasik seperti itu akan membuat dia akhirnya tidak mau melalui, tidak mau melewati sehari pun tanpa menyenangkan dirinya. Apalagi yang belum ya? Kemana lagi yang belum dikunjunginnya? Makanan apa lagi yang belum kita makan? Siapa lagi yang belum kita makan? Waktu tinggal sedikit, kata orang fasik. Senangkan dirimu. Mestinya waktu tinggal sedikit. Yuk senangkan Tuhan. Amin saudara. Jikalau engkau mendengarkan, menyaksikan tayangan ini ajakan untuk setiap kita, siapapun engkau. Yuk kita serius. Sering jatuh, bisa jadi. Dan besar potensinya kita sering terjatuh, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Sebab kita bukan manusia super. Tapi ketika kita terjatuh, jangan lupa, jangan menyerah untuk bangkit kembali. Lebih sungguh lagi kepada Tuhan, sehingga akhirnya tidak terjatuh di lubang yang sama. Kalau kita jatuh di situ terus, itu bukan jatuh, itu menjatuhkan diri. Artinya apa? Kalau kita hari ini terjatuh dalam dosa, ketamakan, kemudian kita bertobat, kita jatuh lagi dalam dosa ketamakan, dalam praktik misalnya korupsi. Ya kalau kita terjatuh di tempat di lubang yang sama, artinya kita bukan terjatuh sebenarnya, tapi doyan. Saudara, hidup yang singkat ini adalah persemaian Tuhan atas hidup kita di bumi. Saya mau berbicara tentang ini kepada kita. Tentang hidup adalah persemaian Tuhan di bumi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sebagian adalah anak atau keturunan petani. Atau mungkin juga masih bertani sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu pernah melihat atau melakukan penanaman padi sawah khususnya, itu sebelum ditanam tentu lahan dipersiapkan, kemudian padi disemai, dipersiapkan. Tidak langsung padi ditabur di sawah yang sudah dibajak, tidak seperti itu. Disediakan satu lahan kecil sesuai dengan benih yang dimiliki, kemudian disemailah di sana sampai akhirnya nanti kira-kira 21 sampai 25 hari padi itu akan bertumbuh sekitar 25 sampai 30 cm, baru akan dicabut, diambil. Hidup kita ini adalah persemaian Tuhan di bumi yang akan dicabut dan ditanam di kekekalan. Dalam persemaian padi, langkah pertama dilakukan, atau salah satu langkah yang dilakukan dalam penyemaian itu adalah dipilih dulu bibit-bibit yang unggul. Kita pun sebenarnya memiliki bibit unggul dalam diri kita. Kita bukan binatang, kita bukan makhluk sembarangan. Ada roh Tuhan dalam dirimu dan diriku. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini memiliki bibit yang unggul. Kemudian dipersiapkan lahan dengan baik untuk menyemai padi tadi. Kita pun sebenarnya ditempatkan di lahan yang baik, saudara. Saudara berada di lingkungan yang orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara ada di dunia yang untuk mengakses kebenaran, saudara memiliki kemudahan. Kita ada di sekitar orang yang peduli dan dekat dengan Tuhan. Sehingga lahan itu semestinya membuat kita bisa bertumbuh dalam persemaian ini. Kemudian dalam persemaian padi tadi, supaya padi yang ditabur dalam lahan persemaian itu tidak dimakan burung, tidak diinjak oleh binatang, piaraan mungkin, maka dikasih pagar dan ditutup dari atas. Bisa ditutup dengan daun atau semacamnya untuk melindungi dari gangguan-gangguan hama atau binatang-binatang lain. Saudara, kita pun sebenarnya dalam masa persemaian di bumi ini, Tuhan berikan perlindungan loh. Saudara mengalami kan bagaimana Tuhan melindungi kita? Bagaimana Tuhan memelihara kita, menjaga kita? Kemudian kalau padi disemai sekitar 3 minggu, 21 sampai 25 hari. Kalau kita disemai agak lama memang dibanding padi. 70 atau 80 tahun. Tapi dibanding kekekalan,
70-80 tahun itu singkat sekali. Singkat sekali. 70-80 tahun hidup kita di bumi ini adalah persemaian. Artinya apa? Waktu kita dipersiapkan sampai akhirnya nanti seperti padi ketika sudah berumur 21 sampai 25 hari, sudah mencukupi umur dan tingginya, kondisinya bertumbuh dengan baik, maka dia akan dicabut. Kenapa dicabut? Karena dia tidak didesain untuk tumbuh di sana sampai berbuah. Hidupmu bukan di persemaian, hidupmu di lahan yang sudah disediakan. Padi yang telah disemai itu akan dicabut, kemudian ditanam di lahan yang sudah dipersiapkan. Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, engkau pun juga ada di sana. Tuhan mempersiapkan lahan bagi kita di sorga yang mulia. Tapi sebelum kita ada di sana, 70-80 tahun hidup kita harus kita semai diri kita dengan baik. Kita persiapkan diri kita dengan baik, saudaraku. Apakah semua padi yang di persemaian tadi akhirnya diangkut, dicabut dan ditanam ke lahan yang tersedia? Ternyata tidak. Puji Tuhan, saya ini anaknya petani. Sampai hari ini bapak dan ibu masih bertani. Dan saya pernah mengalaminya, saudara. Menanam padi di sawah. Apakah semua padi yang disemai tadi dicabut dan ditanam di lahan yang telah tersedia? Tidak ternyata. Khususnya padi yang tidak bertumbuh dengan baik. Kalau orang Karo bilang ada yang terkenceng. Terkenceng itu udah berusia cukup tapi pertumbuhannya tidak proporsional. Ya bisa seperti kalau itu bantet. Tidak berkembang. Nah yang tidak berkembang itu tidak akan dicabut sebab tidak layak untuk ditanam di tempatnya, di lahan yang telah tersedia. Jangan sampai Bapak Ibu kita terkenceng. Itu tadi, tidak bertumbuh secara proporsional. Padahal waktu Tuhan berikan bagi kita. Padahal waktu perlindungan, bibit yaitu rohnya, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, diberikan perlindungan, hidup di sekitar orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahkan kita bisa mengakses kebenaran dengan begitu leluasa. Namun kalau kita tidak mengalami pertumbuhan secara proporsional, saya khawatir kita tidak bertemu di kekalan. Saudara, Bapak Ibu, kita mau ke sorga bersama. Amin, saudara? Kita mau ke sorga bersama, amin? Amin. Yang tidak layak tanam akan ditinggalkan di persemaian. Dunia ini bukan rumah kita. Tidak untuk selamanya kita di sini. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita dengan baik, Bapak Ibu Saudara? Yang berbicara ini pun masih terseok-seok. Yang berbicara ini pun masih jauh dari yang diharapkan, Saudara. Masih terus belajar. Bahkan kalau saya jujur melihat rapor saya, sepertinya masih banyak nilai merah. Saudara pernah dapat rapor nilainya merah? Itu artinya usaha belum maksimal. Usaha kita belum maksimal. Matius 3 ayat 10. Pujian tadi berkata, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan Tuhan. Matius 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekali lagi saudara. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Perhatikan, buah yang baik. Jadi tidak sekedar berbuah loh ya. Kita harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu buah yang bisa akhirnya dikecap atau dinikmati orang lain. Artinya kita menjadi berkat. Kemudian dikecap oleh Tuhan, dinikmati oleh Tuhan. Artinya kita menyenangkan Tuhan. Jangankan Tuhan, kalau orang di sekitar saja tidak bisa menikmati hidup kita, artinya kita tidak menjadi berkat, maka siap-siaplah untuk ditebang. Bukan kata saya, saudara.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tapi Pak, bukankah kalau kita percaya Yesus maka kita pasti selamat masuk surga? Kan begitu. Bukankah Tuhan Yesus sudah menebus kita dan kita yang percaya kepadanya pasti masuk surga? Ya kita harus lihat, percaya yang bagaimana dulu. Kita percaya kepada Tuhan, percaya yang seperti apa dulu. Bukankah kitab Yakobus berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, kata Yakobus. Tapi setan-setan pun juga percaya dan mereka gemetar. Jadi ternyata kita harus melihat percaya seperti apa yang kita miliki. Kenapa? Karena ternyata iblis pun, setan-setan pun percaya loh. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu telah mati di atas kayu salib dan dia bangkit, kita baru percaya sejarahnya, saudara. Bahwa dia telah melakukan dan mengalami itu. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu baru identitasnya. Kita mempercayai identitasnya. Kita tidak boleh berhenti di sana. Kalau kita percaya bahwa Yesus bisa melakukan mujizat dan menolong hidup kita, kita baru mempercayai kuasa dan kehebatannya, kekuasaan yang dapat dia lakukan. Baru mempercayai. Kita tidak boleh berhenti di percaya itu. Kita harus percaya seperti yang Alkitab berkata, menyerahkan diri kepada yang dipercaya. Pisteuo, menyerahkan diri kepada Yesus. Percaya yang benar, yang menyelamatkan adalah percaya yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya, apapun yang Tuhan mau, aku lakukan. Apapun yang Tuhan inginkan, aku turuti. Baru percaya yang benar. Saudara berkata, aku percaya kok sama Pak Emmanuel. Tapi waktu saya minta untuk Bapak Ibu melakukan sesuatu, Anda mikir-mikir dan tidak mau melakukan. Oh, Anda berarti tidak percaya pada saya. Mungkin hanya percaya pada omongan saya aja, tapi tidak mau melakukan apa yang saya minta, yang saya perintahkan sebagai bentuk percayanya atau sebagai bukti percayanya. Nah, kita harus sampai di sana, memiliki percaya yang mau melakukan kehendak Tuhan. Baru kita benar-benar percaya pada Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus kita dari hukum dosa, sehingga kita benar di hadapannya. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita telah ditebus dari hukum dosa. Kita menjadi milik Tuhan. Kita ditebus, dosa kita diampuni dan kita menjadi milik Tuhan. Di mata Tuhan kita adalah orang benar. Namun jangan berhenti di situ. Kita dibenarkan oleh Tuhan supaya kita benar-benar benar. Supaya kita sungguh-sungguh benar. Kenapa? Karena penebusan Tuhan di atas kayu salib itu berlaku untuk semua orang. Mau dia percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Berlaku untuk semua orang di segala generasi. Sehingga sekalipun di hadapan Tuhan kita telah benar, kita harus melakukan kebenaran supaya kita benar-benar benar. Kemudian kematian Tuhan Yesus di kayu salib juga untuk memberikan kita kesempatan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kesempatan untuk menjadi manusia seperti rancangan Allah yang semula, yakni hidup bagi kemuliaan dan kesenangan Tuhan. Saudara, mungkin ini sedikit mengejutkan dan membuat akhirnya Bapak Ibu berpikir lagi. Tapi saya mau katakan begini. Jika percaya kepada Tuhan otomatis membuat kita masuk surga, maka Matius 3 ayat 10 dan kawan-kawannya tidak perlu dicatat dalam Alkitab. Atau lebih sederhananya saya mau berkata begini. Menjadi Kristen, beragama Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan, dibaptis, tanpa hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak membuat kita otomatis masuk surga. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa kita percaya kepada Tuhan,
Kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, kita selamat, pasti masuk surga. Mungkin Bapak Ibu kaget, tapi saya berkata, tidak. Karena percaya kita baru percaya dalam pikiran, belum percaya dalam tindakan. Sementara ayat itu berbicara dalam percaya dalam tindakan. Jika percaya kepada Tuhan otomatis membuat kita masuk surga, maka ayat Alkitab seperti Matius 10, Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang berkata tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, namun mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ayat-ayat yang serupa dengan itu maka semestinya tidak perlu dicatat. Kenapa? Kalau percaya Tuhan langsung selamat masuk sorga. Tapi ternyata perlu ada pertumbuhan, ada perkembangan kedewasaan rohani. Dikatakan tadi kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan saudara, jika percaya kepada Tuhan otomatis membuat kita masuk surga, maka penghakiman pun tidak perlu diadakan oleh Tuhan. Kenapa ada penghakiman? Karena ternyata setelah Yesus mati di atas kayu salib, tidak semua orang yang menerimanya. Artinya tidak semua orang yang akhirnya hidup sesuai kehendak Tuhan. Bahkan bagi mereka yang sudah mengaku percaya sekalipun. Sehingga Tuhan dalam keadilannya mengadakan pengadilan. Sehingga percaya saja tidak cukup dalam pikiran dan hati, dalam perkataan. Haruslah percaya kita itu percaya yang diwujudkan dalam tindakan. Kitab Yakobus berkata, jikalau engkau hanya memiliki iman, tidak memiliki perbuatan, apa gunanya itu? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh. Maka biar kita dalam masa persemaian hidup kita di bumi ini, kita sungguh-sungguh hidup dalam iman yang benar. Yaitu hidup dalam penurutan kepada kehendak Tuhan. Ada lagu berkata, nyanyian hidupku, tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Saudara, biar sungguh-sungguh nyanyian hidup kita bukan sekedar syair dan lagu. Artinya bukan hanya di bibir, di perkataan. Tapi nyanyian hidup kita itu ya melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Dalam waktu yang singkat. Kalau besok kita masih bisa bertegur sapa, itu artinya Tuhan masih bermurah hati kepada kita. Maka kita harus giat dan lebih giat lagi. Bukankah terlalu banyak hal dalam hidup ini yang akhirnya berpotensi sekali membuat kita lupa Tuhan? Lupa waktu? Terlalu asik dengan barang sesuatu pekerjaan dan akhirnya meninggalkan persekutuan dengan Tuhan? Kita sadarkan hal itu, saudara. Maka dari itu, mari tanamkan hal ini dalam hati kita. Aku mau ketika waktunya tiba, biar Tuhan dalam tanda petik mencabutku dari dunia persemaian ini. Dan aku layak ditanam di kekekalan. Di kemah abadi, di rumah abadi. Di langit baru, bumi yang baru. Di sorga yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa barang bagus, harganya bagus. Barang bagus, harganya tidak main-main. Kalau katanya barang bagus tapi harganya murah, saudara tahu itu barang apa kan? KW. Sekalipun super tetap KW. Sorga bukan barang murahan. Sehingga akhirnya kita dengan mudah sekali masuk ke sana tanpa perjuangan. Mari kita bersama menjalani persemaian ini dengan baik.
Hingga waktunya tiba, kita dicabut oleh Tuhan, dalam tanda petik dicabut, dan ditanam di kekekalan. Saudara, Bapak Ibu, siapapun nanti yang akhirnya mendahului kita, tercabut dalam tanda petik dan kembali kepada Tuhan, biar kita menghadapi kenyataan itu dengan penuh keberanian. Saudara sering kan lihat atau pernah lihat kan orang yang begitu mau melepas nyawanya tampaknya ketakutan. Kenapa? Karena belum siap, menyadari selama ini hidupku masih amburadul. Aku belum siap Tuhan, tapi sudah terlambat. Maka sebelum hal itu terjadi, dari mimbar ini, biar firman Tuhan ini dikumandangkan kepada setiap kita, termasuk saya yang berbicara. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri menyongsong kekekalan itu. Artinya kita mulai tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita harus tinggalkan percintaan dengan dunia. Jangan menikmati sesuatu yang Tuhan tidak bisa menikmati, ikut menikmatinya. Kalau engkau menikmati sesuatu di mana Tuhan tidak bisa menikmatinya, maka jelas dan bisa dipastikan bahwa itu adalah dosa. Sebelum hari itu tiba, saudaraku, mari kita terus bekerja keras, sebab hidup dan pelayanan butuh uang. Jadi jangan berpikir bahwa ketika saya berbicara tentang ini, maka kita cukup memikirkan sorga saja, memikirkan Tuhan saja, live streaming saja kita setiap hari, nggak usah bekerja. Salah, tidak seperti itu. Kita harus tetap bekerja, sebab kita masih butuh makan. Kita terus bekerja, sebab pelayanan pun butuh uang. Gereja butuh uang untuk operasionalnya. Kita melayani butuh uang. Tetap kita bekerja sebab hidup dan pelayanan butuh uang. Amin, saudara? Amin. Kemudian, poin yang kedua terakhir yang mau saya sampaikan. Yang pertama tadi, sebelum waktunya tiba kita dicabut dan tertanam di kekekalan. Mari kita terus berjuang, terus bekerja, bertanggung jawab. Kita tidak akhirnya hanya memikirkan memikirkan sorga, memikirkan Tuhan, tapi tidak bekerja. Kita harus tetap realistis. Kita masih hidup di bumi. Kita butuh makan, kita butuh penghidupan. Kita harus bekerja, pelayanan butuh uang, butuh dana. Itu pertama. Yang kedua, sebelum hari itu tiba, jangan berhenti belajar firman dan melakukannya. Beberapa hari belakangan ini masih terlalu muda hal ini, masih terlalu baru. Tapi saya pikir tidak ada salahnya kalau saya berbagi kepada Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian. Beberapa hari belakangan ini, 2 mingguan kira-kira ya, saya dan istri mulai menerapkan sebuah kebiasaan di rumah. Beranjak dari perenungan saya sadar bahwa di era digitalisasi yang semakin modern ini, kita mengakses kebenaran begitu banyak tersedia di internet. Rekaman-rekaman bukan hanya audio, juga audio visual seperti di YouTube, tulisan-tulisan, banyak sekali sumber kita untuk belajar dan akhirnya semakin bertumbuh dalam iman. Saya pikir begitu banyak tersedia di dunia maya ini hal-hal yang bisa membantu saya, membuat saya semakin akhirnya mencintai Tuhan. Kenapa saya tidak memanfaatkan itu? Kemudian, tadi saya katakan ini masih terlalu baru. Tapi semoga ini juga menginspirasi Bapak Ibu. Saya download. Dan puji Tuhannya sudah dari sekian lama saya sudah banyak download itu khotbah-khotbah, mau audio maupun video. Dan kami mulai membiasakan setiap malam. Tergantung khotbahnya. Kalau khotbahnya 45 menit, ya kita dengar khotbah 45 menit. Setiap malam dilakukan. Apakah itu menolong? Pasti menolong. Apakah seperti makan cabai langsung berasa? Tentu tidak. Sebab kita masih hidup di dunia dan kita masih bergaul dengan manusia.
Jangan berhenti belajar firman dan melakukannya. Saudara punya kuota internet. Daripada melakukan banyak hal yang tidak jelas, downloadlah khotbah-khotbah. Jangan kita puas hanya sekali seminggu atau 2 kali seminggu yang durasinya hanya sejam 2 jam. Setelah itu dunia mewarnai hidup kita. Firman Tuhan tentu tidak akan bisa memerdekakan kita. Setiap malam itu menjadi waktu kami bersama. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Harus hari lepas hari juga secara pribadi mengusahakan diri untuk terus terhubung dengan Tuhan. Sebelum hari pencabutan itu tiba, sebelum waktunya kita tiba untuk meninggalkan dunia ini, melepaskan jiwa dari raga ini, mari kita terus belajar firman dan melakukannya. Amin, saudaraku. Yang terakhir, sebelum hari itu tiba, mari hai orang tua, bapak ibu yang memiliki anak, 70-80 tahun itu singkat sekali. Mari menangkan hati anak-anakmu. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, cari duit. Tahu-tahu anakmu sudah gede. Anak saya baru 2 tahun, 2,5 tahun yang paling besar. Tapi saya sejak dia lahir sudah mulai disadarkan bahwa anakku ini tidak akan lama denganku. Apalagi melihat perkembangan zaman. Kalau saya dulu sekolah di kampung, sekarang saya lihat orang sudah mulai pada sekolah keluar kota, bahkan keluar negeri. Saya berpikir di usia dewasanya nanti, bisa jadi dia akan sekolah SMA udah di luar negeri. Tidak tertutup kemungkinan loh. Sekarang mungkin kita pikir mahal, nggak mungkin. Hei, nggak ada yang tidak mungkin. Dengan begitu cepatnya dunia ini berputar, mengalami perubahan, tidak ada yang tidak mungkin. Saya berpikir, jangan sampai saya kehilangan momen dengan anak-anakku. Aku harus memenangkan hatinya. Aku harus dekat dengan anakku. Aku harus memenangkan dia. Oke, seandainya pun dia sekolah, dia kuliah di Indonesia, di kota yang sama. 18 tahun usianya SMA, mulai itu. Kalau sudah SMA biasanya kuliahnya bisa jadi besar kemungkinan di luar kota. Saya nggak mau 18 tahun itu kan waktu yang singkat. Saya tidak mau akhirnya kehilangan momen berharga. Bapak Ibu, engkau punya anak di rumah. Sebelum akhirnya kita kembali kepada Tuhan, menangkan anak-anakmu, menangkan hatinya, dan bawa kepada Tuhan. Jangan berpikir dia sudah dewasa, dia tahu yang benar. Biar dia cari Tuhan, biar dia beribadah sendiri. Tidak selamanya mereka bersama denganmu. Mari menangkan hatinya dan bawa kepada Tuhan. Agak lebay ya, tapi saya pernah berpikir, belum seminggu anak saya lahir, saya pikir, saya membayangkan 20-30 tahun ke depan, dia akan menikah dan dibawa oleh suaminya, bisa jadi jauh daripadaku. Udah galau padahal belum terjadi. Maka dari itu, saya berusaha, selama dia masih ada padaku, aku mau kasih anakku, mau kulakukan yang terbaik. Bukan sekedar memberi apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, tapi bawa dia kepada Tuhan. Amin, saudara. Bawa dia kepada Tuhan. Sehingga ketika dia dewasa, dia tidak ada lagi bersama dengan kita, dia semakin jauh dengan kita, dia sudah menemukan Tuhan. Dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ketika kita tercabut dari dunia ini pun, kita tahu anakku cinta Tuhan. Tidak perlu lagi ada yang ku khawatirkan. Dan sebaliknya engkau anak-anak. Ini yang terakhir. Hai anak-anak,
Kasihi dan layanilah orang tuamu selama masih ada kesempatan. Orang tua yang baik pasti tidak akan meminta apa-apa dari anaknya. Tidak akan membebankan apa-apa kepada anak-anaknya. Sehingga seolah-olah tidak ada yang perlu kita lakukan untuk orang tua kita. Tapi anak yang baik tidak akan menunggu diminta oleh orang tuanya. Anak yang sudah dewasa dan mampu berpikir dengan bijaksana, dia akan berpikir, apa yang akan kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Apa yang perlu kulakukan untuk orang tuaku? Mumpung masih ada kesempatan, jangan mengikuti tradisi nenek moyang. Orang tua masih ada, jadi teman berantem. Waktu orang tua sudah meninggal, datang ke kuburan bawa makanan. Nggak ada gunanya. Kalau mau bawa makanan, bawa hari ini. Kalau mau traktir makan, traktir hari ini selama dia masih hidup. Jangan selama dia masih hidup, kita bikin susah, hai anak-anak. Apakah saya sudah lulus dalam hal ini? Belum. Ini perlindungan saya dan ini juga menjadi PR saya juga untuk saya lakukan. Maksud saya memperdengarkan ini supaya kita memiliki gerakan yang sama. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada hari yang disebut hari ini. Maka mari kita hidup dengan bijaksana. Ketika kita memikirkan Tuhan, kita juga pasti akan memikirkan anak-anak kita, memikirkan saudara-saudara kita, memikirkan orang tua kita. Amin. Biar kita hidup dalam persemaian yang singkat ini, kita disemai dengan baik, dan pada akhirnya nanti kapanpun itu kita semua siap menghadap Tuhan di kekekalan. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk perenungan hari ini, yang mendorong kami, mengingatkan kami untuk kami hidup dengan bijaksana dalam waktu yang sangat singkat. Kami diingatkan kembali bahwa waktu kami di bumi sangat singkat, terbatas adanya, dan bumi ini bukanlah rumah kami. Ini bukanlah tempat kami. Maka kami belajar dan terus belajar untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Tuhan, hamba percaya bahwa ketika firman-Mu diperdengarkan, ketika khotbah ini disampaikan, ada kesadaran-kesadaran yang muncul dalam hati anak-anak-Mu yang mendengar. Ada komitmen-komitmen yang muncul dalam hati mereka. Tolong kami semua ya Tuhan, agar komitmen ini tidak berhenti di kepala, di pikiran dan hati kami. Tapi itu kami realisasikan dalam hidup kami. Kami nyatakan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Sehingga ketika waktunya tiba, Tuhan, kami layak masuk dalam kekekalan bersama dengan Engkau di surga yang mulia. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati setiap kami dengan firman-Mu yang telah kami dengar. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan saja. Demi Kristus Yesus Tuhan kami mengucapkan syukur dan doa ini. Haleluya, haleluya. Kita berkata amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.